Rapat yang digelar di Ruang Graha Wicaksana tersebut menjadi momen kunci dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ketua DPRD Tulungagung Marsono secara resmi menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Bupati Gatot Sunuwibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin. Hadir pula jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Tulungagung, serta Kepala OPD Lingkup Pemkab Tulungagung. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024. Hari ini, Rabu tanggal 23 April 2025 dimulai. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, terima kasih kita sampaikan kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Staf Bupati dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung serta hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Hadirin beserta rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah pada Rabu tanggal 27/2025 telah disepakati bersama bahwa pelaksanaan rapat paripurna di Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 dijadwalkan pada hari ini Rabu tanggal 23 April 2025 dari 50 orang anggota dewan telah hadir dengan kita 34 orang. Quorum telah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD nomor 3 tahun 2023. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian laporan Badan Anggaran. 3. Penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024. 4. Penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024. 5. Sambutan Bupati Tulungagung. 6. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, memenuhi acara dan memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung terkait LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024. Kepada yang bertugas dipersilakan. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tanggal 20 April 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Saudara Bupati Tulungagung dan Wakil Bupati Tulungagung. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah. Yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati Tulungagung. Yang terhormat Saudara Inspektur dan Kepala Bagian Dinas Bagian Kantor Direktur Rumah Sakit, Direktur Perusahaan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Saudara Camat Sekabupaten Tulungagung. Yang terhormat Saudara teman-teman wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pembacaan laporan Badan Anggaran ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kami juga bersyukur bahwa Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 yang diharapkan berguna bagi masyarakat Tulungagung. Pada kesempatan yang baik ini, kami Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah dan mohon maaf lahir dan batin. Serta kami mengucapkan selamat jalan kepada para jamaah haji Kabupaten Tulungagung tahun 2025. Semoga menjadi haji yang mabrur dan Tulungagung menjadi sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Amin. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 diawali dengan melakukan kajian-kajian oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait. Dari hasil kajian tersebut, kemudian Badan Anggaran DPRD melanjutkan pembahasannya bersama TAPD Kabupaten Tulungagung untuk sinkronisasi dengan rancangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD, diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, pada kesempatan ini, Badan Anggaran DPRD memberikan catatan-catatan guna perbaikan di masa mendatang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penganggaran untuk belanja pegawai untuk diperbaiki atau disesuaikan dan berpedoman kepada aturan yang berlaku. Yang kedua, banyaknya sisa pagu anggaran belanja pegawai di setiap OPD diharapkan untuk dipakai atau dipergunakan dalam bentuk kegiatan lain. Yang ketiga, perlu adanya
pemanfaatan aset daerah sehingga dapat peningkatan PAD. Yang keempat, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai acuan perbaikan untuk tahun yang akan datang, diupayakan untuk lebih baik. Yang kelima, diperlukan transparansi perencanaan maupun penggunaan anggaran sehingga visi misi kepala daerah yang tertuang di RPJMD bisa terrealisasikan. Yang keenam, pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu mengalokasikan dana PPG, Pendidikan Profesi Guru, khususnya untuk guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang ketujuh, pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan guna peningkatan perekonomian masyarakat. Yang kedelapan, perlu peningkatan sarana dan prasarana pertanian termasuk benih dan pupuk sehingga meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Yang kesembilan, keterkaitan mal pelayanan publik awalnya diusulkan dibangun di tanah bekas Pasar Hewan Beji, tapi sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut diupayakan untuk segera ditindaklanjuti. Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti berbagai sektor strategis yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Wakil Ketua DPRD Tulungagung Ali Munib menyatakan bahwa dokumen LKPJ tahun 2024 dinilai cukup informatif dan memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun terakhir. Ia turut mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan di Tulungagung. Meski begitu, beberapa catatan penting diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di masa mendatang. Bidang pendidikan mendapatkan perhatian khusus, termasuk alokasi anggaran untuk pendidikan profesi guru atau PPG, penataan sekolah dengan jumlah siswa sedikit, serta efisiensi pengelolaan dana BOS. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Saudara Munib selaku Wakil Ketua DPRD. Dipersilakan. Bagian umum, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Secara umum, penyusunan LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan muatan materi yang informatif dan sudah menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung di tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mewakili rakyat dalam pemerintahan daerah mempunyai 3 fungsi yang diatur dalam undang-undang, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 merupakan penghijauan tahan salah satu fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan. Pembahasan LKPJ oleh DPRD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Persentase penduduk miskin Maret 2024 di Kabupaten Tulungagung turun menjadi 6,28%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2024 mencapai 66,42 ribu jiwa.
mengalami penurunan 2,39 ribu jiwa terhadap bulan Maret 2024 yang sebesar 68,81 ribu. 68,81 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2024 di Kabupaten Tulungagung sebesar 6,8%, sedangkan pada bulan Maret 2023 sebesar 6,53%, mengalami penurunan sebesar 0,25%. Garis kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2024 sebesar 447.793 per kapita per bulan, bertambah sebesar 23.918 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,64% terhadap kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar 423.875. Namun demikian, pemerintah daerah harus serius berupaya melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 telah disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna tanggal 13 Maret 2025. Maka sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tahun nomor 13 tahun 2019 pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2024, DPRD Kabupaten Tulungagung telah melakukan pembahasan secara intens melalui komisi-komisi dan badan anggaran dengan melibatkan pemerintah daerah dalam rangka pendalaman LKPJ dan perumusan keputusan DPRD berupa rekomendasi yang memuat catatan-catatan strategis terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024. Catatan-catatan strategis tersebut dimaksudkan untuk memberikan saran, masukan, dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. B. Catatan dan rekomendasi DPRD. Secara umum DPRD Kabupaten Tulungagung berpendapat bahwa LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 yang meliputi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Tulungagung tahun 2024 sudah berjalan dengan baik. Namun terhadap beberapa kegiatan tertentu yang realisasinya masih belum mencapai target perlu untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius. Untuk itu, DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan catatan-catatan strategis sebagai bentuk rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depannya. Antara lain, 1. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. A. Pendapatan. DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah Tulungagung terhadap realisasi target pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai 113,25%. Capaian tersebut telah melebihi target perencanaan anggaran yang ditetapkan sehingga menjadi prestasi yang baik bagi pemerintah daerah. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat mempertahankan kinerja serta terus menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. B. Belanja daerah. Realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2024 tercatat mencapai 17.734.300.000 rupiah dari target sebesar 16.864.150.930 rupiah atau 95,8%
0,09%. Dari target yang telah ditetapkan, untuk itu DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan apresiasi positif terhadap pemerintah Kabupaten Tulungagung karena pada tahun 2024 bantuan sosial yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara mendasar dapat tersalurkan dengan baik. Namun demikian, pemerintah daerah khusus harus tetap melakukan evaluasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berkaitan dengan bantuan sosial. Dua, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. A. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 1. Urusan pendidikan. Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan daya saing masyarakat yang inklusif, di mana seluruh masyarakat Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah. Setelah mencermati penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan pada tahun 2024, perlu disampaikan beberapa catatan antara lain. A. Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu mengalokasikan dana PPG, pendidikan profesi guru, khususnya untuk guru pendidikan agama Islam. B. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, khususnya kualitas pendidikan, maka untuk sekolah yang siswanya sedikit, sebaiknya dilakukan langkah penggabungan atau regrouping, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. C. Pengembangan kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, spesialisasi kurikulum, lembaga akademis, dan masyarakat umum. D. Peningkatan mutu pendidikan di PAUD harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat agar pendidikan prasekolah ini mampu mempersiapkan peserta didik yang kreatif dan berkarakter pada usia dini. E. Penguatan pendidikan karakter khususnya yang menyangkut terkait fondasi spiritual di seluruh TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Tulungagung. F. Pengelolaan dana BOS sekolah dasar belum memenuhi target. Berdasarkan catatan-catatan tersebut, DPRD Kabupaten Tulungagung merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan perencanaan terkait urusan pendidikan dengan lebih matang lagi untuk tahun anggaran berikutnya, mengingat urusan pendidikan berkorelasi langsung terhadap visi pemerintah Kabupaten Tulungagung, yaitu terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Nomor 2, urusan kesehatan. Urusan kesehatan di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. SK. DPRD mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memperluas akses layanan kesehatan melalui program dan kegiatan strategis. Namun masih ada beberapa catatan serta rekomendasi DPRD yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung ke depannya. A. Dinas Kesehatan. Terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan strategi dan dukungan dalam meningkatkan capaian nilai indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter berpenduduk dan proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk sesuai aturan satu bidan melayani 500 penduduk, sedangkan kondisi
existing saat ini satu bidan melayani 1026 penduduk. Di bidang kesehatan, DPRD memuji perluasan akses layanan kesehatan, namun menyoroti rasio bidan terhadap jumlah penduduk yang belum memenuhi standar ideal. Infrastruktur pun menjadi sorotan dengan desakan perbaikan jembatan penghubung Desa Junjung yang membutuhkan dana 7,5 miliar, serta peningkatan kualitas jalan. Selain itu, sektor perdagangan dan ketahanan pangan juga mendapatkan sorotan terkait pembatasan toko modern berjejaring demi melindungi UMKM dan stabilisasi harga hasil pertanian. Rekomendasi lainnya mencakup revitalisasi armada pemadam kebakaran, serta penambahan pos damkar di wilayah rawan bencana. Ketua DPRD Tulungagung Marsono menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan rekomendasi ini sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui dinas yang berwenang, diharapkan untuk segera melakukan rekayasa jalur lalu lintas untuk kendaraan angkutan berat guna mencegah terjadinya kerusakan jalan akibat berlebihan beban atau tonnase. 4. Urusan perumahan dan kawasan pemukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tetap berkoordinasi dengan Bapeda maupun BPKAD dalam penyesuaian target kinerja, khusus di level program dan kegiatan, mengingat sulitnya mengubah target kinerja level program dan kegiatan dalam aplikasi SIPD. Air minum dikategorikan sebagai air minum dengan akses aman, maka perlu dilakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa air bersih yang diakses dan tersedia bagi masyarakat tersebut memenuhi standar baku mutu yang berlaku, yaitu tidak tercemar pada parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi yang membahayakan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. IPL sudah beroperasi sejauh ini, tidak ada persoalan pada masyarakat setempat. Dinas Perkim siap apabila sewaktu-waktu warga menghendaki dilakukan uji lab terhadap air limbah yang dikelola. Diperlukan koordinasi dengan dinas terkait PUPR yang menangani hulu sungai dan pemangku kepentingan. Ada beberapa solusi yang sudah dirumuskan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, antara lain: A. Penyesuaian dimensi drainase, sebab sebagian besar sudah tidak memenuhi syarat apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini. B. Rekayasa aliran air yang masuk ke kota agar tidak terlalu besar. C. Optimalisasi pokja PKP sehingga penanganan banjir termasuk kawasan kumuh akan lebih komprehensif. 5. Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan pengendalian kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran, maka perlu dilakukan revitalisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Di antaranya adalah: A. Unit mobil pemadam kebakaran jumlahnya masih terbatas, sehingga perlu penambahan unit jika terjadi kebakaran di beberapa titik secara bersamaan dapat diatasi secara cepat. B. Mobil pemadam kebakaran yang ada sudah waktunya untuk diganti, mengingat tahun produksinya sudah tua dan sudah tidak lagi memenuhi standar sehingga tidak layak untuk beroperasi. C. Pos pemadam kebakaran yang masih hanya satu titik saja perlu untuk segera disikapi dengan penambahan pos di tempat-tempat yang strategis. 6. Urusan sosial. Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menambah anggaran penanganan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. B. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan
ketahanan pangan. Berkaitan dengan urusan ketahanan pangan, diketahui terdapat penurunan realisasi dari target cadangan pangan di tahun 2024, sehingga DPRD mengharapkan pemerintah daerah dapat melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan. Tampak dari kebijakan menetapkan harga pembelian pemerintah gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam memberikan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, yaitu aplikasi identifikasi kependudukan digital untuk memudahkan verifikasi diri tanpa harus membawa kartu tanda penduduk elektronik. Maka DPRD Kabupaten Tulungagung perlu memberikan rekomendasi terkait identitas kependudukan digital. Diharapkan pemerintah daerah segera mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. 2. Urusan kebudayaan. Seiring dengan berkembangnya wisata di Kabupaten Tulungagung dan potensi pendapatan, perlu adanya penataan sarana dan prasarana wisata serta promosi wisata secara digital. C. Urusan pilihan. 1. Urusan perindustrian dan perdagangan. Urusan perdagangan dan di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berkaitan dengan urusan perdagangan disampaikan beberapa catatan, antara lain: A. Menjamurnya pasar modern di desa-desa dapat mengancam keberadaan pedagang kecil, sehingga hal tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti secara serius melalui penegakan perda secara tegas maupun pembentukan regulasi yang berpihak pada pedagang kecil. B. Masih banyak toko modern berjejaring yang beroperasi di kawasan pasar rakyat dengan jarak kurang dari 1 km. Dengan melakukan rekayasa jenis menjadi UMKM atau berkedok toko tradisional, biasa perlu untuk dilakukan penertiban secara tegas. C. Hidran hanya ada di Pasar Kemplak dan Pasar Kauman. Itu pun sudah lama tidak ada perawatan. Diharapkan untuk Pasar Munut dan Pasar Campur Darat juga disediakan, mengingat pernah terjadi kebakaran. B. Keterkaitan mal pelayanan publik. Awalnya diusulkan dibangun di atas bekas pasar hewan, tapi sampai dengan sekarang tidak ditindaklanjuti. Diupayakan untuk segera ditindaklanjuti. E. Dalam rangka mengendalikan menjamurnya toko modern berjejaring yang terus bermunculan baik di desa-desa maupun di lingkungan pasar rakyat, fraksi DPRD memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan pembatasan izin secara tegas. Pembatasan izin tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah toko modern berjejaring maupun pembatasan jangka waktu penyelenggaraan usaha. 2. Urusan pertanian. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pertanian termasuk benih dan pupuk sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. D. Unsur penunjang pemerintahan. 1. Urusan perencanaan. Dalam rangka membantu percepatan program kepala daerah untuk mewujudkan visi misi bupati yang tertuang di RPJMD, diharapkan adanya penambahan kegiatan melalui reses DPRD yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk pokok pikiran DPRD. 2. Urusan keuangan. A. Penganggaran untuk belanja pegawai untuk diperbaiki atau disesuaikan dan berpedoman kepada aturan yang berlaku. B. Banyaknya sisa pagu anggaran belanja pegawai di setiap organisasi perangkat daerah diharap untuk dipakai atau dipergunakan
dalam bentuk kegiatan lain. C. Perlu adanya pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. D. Diperlukan transparansi rencana penggunaan anggaran sehingga visi misi kepala daerah yang tertuang di RPJMD bisa terrealisasikan. 3. Urusan kesekretariatan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati sebagai acuan perbaikan untuk tahun yang akan datang diupayakan lebih baik. Demikian catatan-catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung di tahun berikutnya. Perbaikan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung serta penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung di tahun berikutnya. Untuk itu, kami berharap kepada pemerintah daerah untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah di masa yang akan datang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, Ketua Marsono S. Sos. Terima kasih. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Saudara Wakil Ketua Pak Limun Bajito Nasabda yang telah menyampaikan seluruh rekomendasi dari DPRD Tulungagung yang merupakan juga aplikasi dari rekomendasi Bapak. Dan rekomendasi tadi disampaikan kepada Bapak Bupati terhadap tahun anggaran 2024. Berikutnya penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024. Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung kepada Bupati Tulungagung. Bupati. Terima kasih. Penyerahan selesai. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung beserta pimpinan DPRD berkenan kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati dan kami banggakan, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tulungagung, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung beserta jajaran catat di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kata kerja berpihak tak kurang satu apapun
yaitu dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kabupaten Tulungagung dan tahun anggaran 2024. Hadirin yang saya hormati, untuk memenuhi tentang peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan penerimaan daerah, kami telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kabupaten Tulungagung akhir tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Tulungagung melalui rapat paripurna penyampaian LPJ Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2024 pada tanggal 13 Maret tahun 2025. Setelah penyampaian tersebut, perangkat daerah yang membidangi telah melakukan pembahasan bersama kepada Komisi A, Komisi B, Komisi D, C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung, hingga pada akhirnya kami mendapatkan rekomendasi berupa saran dan masukan atas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, atas rekomendasi yang telah diberikan kami selaku kepala daerah beserta segenap jajaran pemerintah Tulungagung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD di Kabupaten Tulungagung. Rekomendasi yang telah diberikan kepada kami selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan rencana aksi yang sesuai dengan rekomendasi tersebut, juga akan kami gunakan sebagai bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun 2025. Harapannya jalannya pemerintahan di tahun 2025 dan tahun-tahun datang bisa lebih berkualitas dan berdampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Tulungagung yang sangat kita cintai ini. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berharap kemitraan yang selama ini sudah tercipta dengan baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tulungagung dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Bahkan saya berharap relasi yang baik ini bisa lebih dilakukan lagi di masa yang akan datang, sehingga kita semua bisa mewujudkan misi pengembangan daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu masyarakat yang sejahtera, maju, dan berharap mulia sepanjang masa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Disampaikan terima kasih kepada saudara Bupati Tulungagung yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan dari akhir sambutan beliau bahwa ingin menciptakan harmonisasi sebuah pemerintahan daerah menjadi catatan dan DPRD dan juga tentunya
DPRD kita ini juga demi rakyat, mendukung bagaimana kolaborasi menciptakan pemerintahan yang efektif dan produktif. Hanya itu saja mungkin yang kita harapkan. Hari ini peserta rapat paripurna yang terhormat, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Dan sebelum rapat paripurna ini kita tutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada diri sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, Bupati Gatot Sunuwibowo menegaskan pentingnya langkah perbaikan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. Ia menyatakan bahwa rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi konkret. Rekomendasi yang telah diberikan kepada kami selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan rencana aksi yang sesuai rekomendasi tersebut. Juga akan kami gunakan sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah di tahun 2025, ungkapnya. Dokumen ini akan menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Tulungagung. Harapannya pelaksanaan pemerintahan pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya dapat menjadi lebih berkualitas dan berdampak dalam peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat Tulungagung. Hari ini kami Bupati Tulungagung bersama Babub, juga OPD terkait, juga bersama Sekda telah ikut paripurna, yaitu dalam rangka rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung atas laporan keterangan pertanggungjawaban LPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2024. Sebenarnya sudah kita siapkan. Dan beberapa minggu yang lalu kami bersama PD terkait dan Dinas PU hari berkunjung ke Balai karena situasi kondisi juga sama bahwa kita sedang kesulitan terkait anggaran, menghadapi krisis global, sementara proposal kami langsung belum bisa ditanggapi karena terkait masalah anggaran. Dan insya Allah tahun depan kami dan Pak Wagub juga atas nama pemerintah, kalau memang tidak bisa dilanjuti karena itu sangat penting dan sama kita, insya Allah akan diperintahkan lewat dana BPD. Tahun depan berarti? Tahun depan. Rencana sekarang, tapi apa itu perencanaannya sudah kami rencanakan bersama PU. Sama ini Pak, tadi Pak Damkar Pak, kan armadanya katanya sudah tua, kemudian posnya juga masih. Ya, saya tahu itu. Terima kasih teman media sudah mengingatkan. Coba nanti kami diskusikan dengan Anggar, juga DPRD. Ke depan kalau memang anggaran itu ada, pastinya akan kita persiapkan dan akan kita eksekusi. Kalau memang itu kondisinya memungkinkan terkait anggaran kita. Karena apa? Kita ini kan mengutamakan skala prioritas, terutama penyangga bersol. Dan kemarin dengan Wabub, kami melewati Pucang Laban sampai Tanggung itu, waduh, ternyata jalannya kondisinya sangat parah. Mungkin itu terjerat seluruh Jawa Timur. Saya prihatin. Itu kurang lebih berapa kilo? Hampir 18 kilo ya. Coba 10 sampai 18 kilo.
kalau kita hitung karena lebarnya itu 4 meter sampai 5 meter, kurang lebih per kilo itu 1 miliar sampai 1,5 miliar. Dan itu tidak mungkin kalau hanya di hot mix, harus dicor dulu. Nah, kira-kira yang Pucang Laban sampai Tanggul itu kita perkirakan menyedot anggaran hampir 20 sampai 25 miliar. Nah, itu anggaran dari mana? Nah, saat itu mohon maaf, kemarin kami bersama Pansus, komisi yang lain, bagaimana kita menggali PAD yang kira-kira bisa masuk ke anggaran 2025. Saya penuh hormat kepada semua media di Tulungagung, juga LSM, bisa membantu kami agar PAD yang hari ini belum kita capai tentunya harus kita dapatkan dengan arif dan bijak, tentunya tidak boleh melanggar aturan undang-undang yang ada. Jalan yang kita tadi adalah masuk tahun depan atau perencanaan? Saya juga berusaha keras bagaimana kami dianggarkan anggaran dari provinsi, juga dari DPR, anggaran pusat lewat anggota DPRD provinsi dan DPR pusat. Kita akan kemitraannya, contoh Pak Indro, Partai Indra, lalu ada Pak Heru. Ya, semoga doanya nanti dianggarkan 26 paling lambat 27 ya. Itu bisa terjadi. Kalau anggaran kita kan hanya seberapa. Jadi kalau semua itu harus kita kerjakan, kalau hanya menggunakan anggaran APBD tentunya berat. Jadi saya juga minta dukungan dari teman media. Contoh yang kemarin saya lihat di TikTok ya, itu di daerah Sendang nggak salah ya, Perdo Sendang itu Bedoyo. Itu tahun yang lalu lagi kalau kita mendapat informasi dari PU kan baru dianggarkan 10 miliar dari anggaran pusat. Nah, kemarin juga dapat, ini juga proses, tapi sabar ya. Nggak mungkin Bupati, Sekda, Pak Wakil Bupati itu tidak melanjuti semua masyarakat, tapi karena keterbatasan anggaran, mohon dengan hormat untuk bisa menyadari. Apalagi sekarang ada presisi anggaran dari pusat. Dari Tulungagung, tim Doho TV melaporkan.